Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sesi talk show IG Live Kardiologi Pediatrik dan Zoom malam ini dalam rangkaian kegiatan Congenital Heart Disease Awareness Week 2023. Perkenalkan, saya Dr. Nabila Edining Tias, Residen Kardio FKUI saat ini semester 9. Pada kesempatan ini, saya akan menjadi host bersama narasumber talk show malam ini, yaitu Dr. Valerina Yogi Buwana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, yang biasa dipanggil Dr. Tina, dengan topik penyakit jantung bawaan, apakah dapat dicegah. Penyakit jantung bawaan atau juga sering dikenal dengan istilah PJB atau dalam bahasa Inggris Congenital Heart Disease merupakan sekumpulan dari penyakit bawaan yang terjadi pada jantung. Istilah penyakit bawaan sendiri adalah penyakit yang sudah terjadi sejak saat lahir atau sebelum lahir. Dan ternyata penyakit jantung bawaan merupakan penyakit bawaan yang paling sering terjadi dibandingkan dengan penyakit bawaan lainnya. Rangkaian talk show IG Live dan Zoom ini merupakan salah satu rangkaian dari berbagai kegiatan yang berkaitan dengan PJB. Pada 1 jam ke depan, saya akan menjadi host talk show bersama dengan Dr. Nina, itu seorang ahli jantung anak. Sehat, dok. Alhamdulillah. Senang sekali nih rasanya malam ini kita bisa sharing ilmu secara langsung dengan Dr. Nina. Mungkin saya akan membacakan CV singkat ya mengenai Dr. Nina supaya kita bisa kenal nih dengan Dr. Nina. Dr. Nina ini mengenyam pendidikan dokter umum dari FK Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan spesialis ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah di FK Universitas Brawijaya, dan yang terakhir fellowship pediatrik kardiologi di Jakarta ya dok, di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Membawa diskusi talk show kita malam ini. Banyak yang bertanya-tanya nih dok, sebenarnya apa sih yang dikatakan penyakit jantung bawaan ini atau PJB? Ya, jadi penyakit jantung bawaan adalah penyakit yang dikarenakan kelainan sejak proses pembentukan atau embriologi di dalam kandungan ibunya. Nah, kelainannya berupa anatomi, gangguan malformasi atau deformitas dari struktur yang terdapat pada jantung, baik itu dalam ruang jantung, katup jantung, ataupun pembuluh darah yang berada dalam jantung. Begitu. Jadi, penyakit jantung bawaan ini akan tampak kelainannya pada saat dilahirkan, ya. Jadi bayi baru lahir, kemudian dengan penyakit jantung bawaan, maka dia akan mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan penyakit jantung bawaan yang dideritanya. Oke. Ya, jadi sekarang udah jelas ya, orang jadi udah ada bayangan sebenarnya penyakit jantung bawaan itu apa. Jadi benar-benar memang namanya penyakit jantung bawaan nggak cuma jantungnya aja ya dok ya. Jadi berruangan di dalamnya dan juga pembuluh darah yang terkait jantungnya itu sendiri, itu semua bisa menjadi masalah ya dok pada pasien-pasien dengan Ya, PJB betul ini ya. gitu. Jadi namanya kelainan anatomi Oke. atau malformasi dari anatomi struktur jantung yang ada di dalamnya termasuk pembuluh darah. Ya, oleh karena itu tentunya kelainannya ya berupa kelainan anatomi. Dari anatomi tersebut, jantung tersebut juga akan bisa mengalami gangguan fungsi ya. Jadi dasarnya adalah gangguan anatomi atau malformasi deformitas dari struktur jantung yang nantinya bisa menimbulkan gangguan fungsi dari jantung itu sendiri. Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin PJB ini sebenarnya kan nggak banyak orang tahu dok, karena selama ini orang tuh kalau ngomongin penyakit jantung taunya yang di kepala mereka cuma rata-rata koroner gitu dok. Nah sebenarnya banyak nggak sih pasien-pasien PJB ini? Karena kan kalau misalnya di katakanlah di TV-TV, di film-film pasti yang disorot adalah penyakit jantung koroner. Orang tuh kalau acting-acting pasti masalahnya serangan jantung gitu. Nah gimana dengan PJB ini? Apakah sering juga atau sebenarnya jarang gitu dok? Ya, nah ini sesuai dengan judul yang tertera di atas kepala kita ya. Jadi tanggal 7 sampai tanggal 14 Februari 2023 ini atau yang tiap tahunnya dengan tanggal dan minggu yang sama, kita akan ada yang namanya Pekan Kesadaran Terhadap Penyakit Jantung Bawaan.
Oleh karena itu, dengan pekan kesadaran terhadap penyakit jantung bawaan ini, harapannya masyarakat luas bisa terpapar dengan edukasi informasi yang tepat tentang penyakit jantung bawaan. Jadi penyakit jantung tidak hanya penyakit jantung koroner, masih banyak penyakit yang terkait dengan jantung. Salah satunya adalah penyakit jantung bawaan. Kalau ditanya seberapa sering sama Dokter Nabila tadi ya, jadi 1 dari 100 bayi yang lahir hidup terdapat penyakit jantung bawaan atau sekitar 40.000 bayi baru lahir setiap tahunnya mengalami penyakit jantung bawaan. Dari 40.000 tersebut, 25%-nya atau sekitar 12.000 bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan akan menderita penyakit jantung bawaan yang kritis. Apa artinya penyakit jantung bawaan kritis itu? Mereka butuh penanganan, bayi-bayi tersebut butuh penanganan secara cepat dalam minggu-minggu awal kehidupan, ya. Jadi awal-awal minggu kehidupan mereka harus segera ditangani terkait penyakit jantung bawaannya. Kira-kira seperti itu. Jadi di Indonesia ini sekitar 9 dari 1.000 penyakit bayi baru lahir menderita penyakit jantung bawaan, dan angka ini secara di seluruh dunia hampir sama, ya. Begitu Dokter Nabila. Jadi memang di Indonesia ini juga jatuhnya banyak ya dok, Ya. pasien-pasien dengan PJB ya dok ya. 1 dari 100 Oke, ya tadi ya, dikatakan 1 dari 100 ya. di lahir hidup. Atau 40.000 bayi yang lahir per tahunnya itu Ya. ternyata kalau diperiksa PJB ya dok ya. Ya. Jadi memang banyak sekali ya PJB itu gitu ya. Mungkin mungkin masyarakat umum aja yang belum begitu kenal dengan PJB sehingga mikirnya nggak sebanyak itu atau bahkan nggak tahu gitu kalau misalkan ada penyakit jantung bawaan ini. Ya. Terus kan kita dari tadi ngomongin penyakit jantung bawaan tuh ada masalahnya di dalam rongga jantungnya, ada masalah pembuluh darahnya. Sebenarnya contohnya tuh apa sih dok? Mungkin kali aja nih kalau disebut dokter Nina, kita ternyata masyarakat ini ada yang pernah dengar gitu. Kan mereka taunya masalah katup, jantung bocor. Nah, sebenarnya kalau PJB ini apa aja sih dok contoh-contohnya? Ya, jadi penyakit jantung bawaan itu Dokter Nabila berdasarkan literatur yang ada sekitar pembagiannya kurang lebih 35 pembagian secara garis besar. Tetapi yang pembagian yang lebih mudahnya atau yang sering kita bedakan adalah penyakit jantung bawaan biru dan penyakit jantung bawaan tidak biru, ya. Nah, dari penyakit jantung bawaan biru maupun tidak biru ini ada lagi pembagiannya, sama-sama ada pembagian yang dengan apa namanya, dengan peningkatan aliran darah ke paru ya atau parunya banjir, dan ada juga yang tanpa disertai dengan peningkatan aliran darah ke paru. Demikian juga yang biru, sama-sama juga dibagi lagi secara 2 garis besar, 2 golongan besar yang terdapat peningkatan aliran darah ke paru maupun yang tidak. Nah, mungkin kalau kita semua masyarakat tahu yang paling sering adalah penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Yang penyakit jantung bawaan yang tidak biru itu seperti atrial septal defect, kemudian ventricular septal defect, kemudian patent ductus arteriosus, itu adalah PJB tidak biru yang sering kita jumpai sehari-hari dalam praktek ya, dalam praktek klinis. Kemudian kalau penyakit jantung yang itu tadi penyakit jantung bawaan tidak biru dengan peningkatan aliran darah ke paru. Kalau yang tidak disertai dengan peningkatan aliran darah ke paru, contohnya penyakit jantung katup seperti yang paling banyak adalah aorta stenosis, pulmonary stenosis, ya, itu adalah penyakit jantung bawaan yang tidak biru tanpa disertai peningkatan aliran darah ke paru. Bagaimana dengan yang biru? Mungkin kalau yang biru yang paling sering yang diketahui adalah tetralogi of Fallot atau TOF. Nah, itu contoh-contoh penyakit jantung bawaan ya yang biru maupun yang tidak biru. Begitu Dokter Nabila. Ya, ini menarik banget nih dok. Tadi kan dokter Nina sempat nyinggung biru dan tidak biru. Yang sering juga nih di masyarakat awam atau umum, mereka tuh mikirnya kalau PJB itu harus biru. Nah, gimana nih dok?
sesuai tadi dokter Nina sebenarnya udah jelasin ya, kalau PJB itu ternyata ada loh yang nggak biru, misalkan masalah katup ya dok tadi ya, atau masalah ASD, VSD itu mungkin kalau orang awam bilangnya lubang ya dok ya, Ya, lubang di ruang jantung. sekat ruang antar sekat atau pembatas antara ruang jantung ya, tapi bocor itu juga bisa terjadi pada kelainan katup. Nah, jadi kalau seperti dokter Nabila bilang lubang pada jantung atau bocor tadi, yang paling sering yang mudah ya tentunya yang penyakit jantung bawaan yang biru. Ya, biru pun juga ada yang bocor tapi disertai dengan kelainan yang lain ya, lebih kompleks ya. Nah, kalau yang tadi disebutkan ASD, VSD, PDA, kadang karena tidak biru itu masyarakat tidak mengetahui dan bahkan kadang gejalanya justru tidak tampak di awal-awal kehidupan. Misalnya contohnya ya, atrial septal defect atau ASD justru munculnya pada keluhannya tuh muncul pada saat dewasa. Nah, kadang-kadang dengan kondisi seperti itu sudah muncul komplikasi-komplikasi terkait penyakit jantung bawaan. Nah, inilah yang kita ingin masyarakat tahu bahwa walaupun tidak bergejala secara jelas, misalnya tidak biru, belum tentu dia tidak memiliki penyakit jantung bawaan. Kadang-kadang juga ada yang sudah muncul gejalanya, misalnya anak-anak yang bayi-bayi dulu ya, yang bayi-bayi itu kalau misalnya tidak biru, dia sering mengalami batuk demam berulang, misalnya 1 tahun lebih dari 2 kali ya, sering sekali mengunjungi puskesmas, posyandu, atau bidan atau mantri ya di daerah setempat gitu ya. Anak saya dok, batuk demam berulang nih ya. Jadi seringkali dikira dulu ya zaman dulu ya dikira menderita penyakit infeksi kronis TBC. Padahal bukan, mungkin itu adalah suatu gejala dari penyakit jantung bawaan tidak biru. Yang lain lagi kalau bayi menyusu terputus-putus ya, menyusu terputus-putus itu tidak tuntas di kita kalau kita isi ibu memberikan bayinya, menyusui bayinya, si bayi itu tidak akan mudah tuntas dalam minum ASI ya. Kemudian yang lain akibat dia tidak tuntas dalam atau menyusu terputus-putus tadi, tentu muncul dampak dari itu yaitu adalah gangguan tumbuh kembang. Dilihat berat badannya tidak naik ya, harusnya bayi itu dalam waktu tertentu harus mengalami peningkatan berat badan. Nah, ini mungkin bayinya tidak. Kalau anak yang sudah besar, anak yang sekolah, mungkin selain gangguan tubuh kembang mungkin di sekolahnya dia tidak aktif ya, jadi mudah sakit, sering tidak tidak masuk sekolah ya, mudah lelah, tampak layu, lelah gitu ya, tidak semangat. Nah, itu kita harus hati-hati, kurang fokus belajarnya. Jangan-jangan kita ada sesuatu pada si anak tersebut. Jadi mungkin harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Kadang-kadang dia juga mengeluh saya sering lelah, sering sesak ya, sesak nafas, terus atau mungkin juga kadang-kadang dijumpai bengkak pada kaki ya, itu juga merupakan suatu gejala ya atau tanda daripada anak menderita penyakit jantung bawaan. Kalau yang biru mungkin tadi sempat juga disebutkan bahwa biru juga terbagi dengan adanya peningkatan aliran darah ke paru sama. Dia juga bisa sesek ya, biru tuh bisa sesek ya. Biru biru dengan TOF pun juga kadang-kadang manifestasi klinisnya penyampaiannya mungkin tidak selalu melulu biru yang semakin biru ya atau spell, tapi tetapi juga bisa juga dengan sesak nafas. Karena kalau biru pasti kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti layaknya anak-anak tanpa penyakit jantung bawaan. Gitu kira-kira Dokter Nabila. Oke, jadi um, balik lagi ke sesuai dengan klasifikasinya dok ya. Jadi karena PJB itu dibagi biru dan tidak biru, tentunya juga gejalanya nggak mesti biru terus. Ada PJB-PJB yang ternyata tidak biru, ternyata tapi saat didiagnosis dokter dia adalah PJB. Nah ini menarik nih dok. Tadi dokter sempat bilang kalau misalnya pasien PJB tidak biru terutama ya dok ya, kadang nggak sadar hingga pasien tuh dewasa ya dok ya, sampai Ya, pasien dewasa, katakanlah ya, tadi contohnya ASD ya, yang lubang di dalam ya. jantung itu, baru dewasa. Nah, ini yang jadi orang juga bertanya-tanya gitu. Loh, ini kan
katakanlah misalnya dia didiagnosis dengan ASD, di mana itu adalah suatu PJB tidak biru. Nanti dia nanya, bahwa saya kecil nggak pernah dibilang penyakit jantung bawaan, katanya ini penyakit jantung bawaan. Kalau penyakit jantung bawaan kan harusnya dari lahir, tapi kenapa saya baru didiagnosis katakanlah usia 40 tahun? Nah, itu gimana tuh, Dok? Ya, ya betul sekali Dokter Nabila. Jadi dalam perjalanan penyakit ASD tersebut, natural history-nya kita tahu bahwa dia akan muncul keluhan di dekade 30-40 ya. Bahkan sekarang kalau ASD-nya besar, sering juga muncul di usia 20 tahunan sudah muncul keluhan sesak nafas. Kadang-kadang ASD ini karena ukurannya mungkin tidak terlalu besar, jadi dia tidak menimbulkan keluhan di masa dia anak-anak atau bayi ya, yang tadi disebutkan dia pasti demam batuk berulang. Nah, mungkin tidak dirasakan terlalu lama, kalaupun ada. Nah, kadang-kadang malah justru orang tuanya, wah dulu jantungnya bocor, tapi sekarang nggak ada keluhan nih. Oh, udah sembuh kali, sudah menutup. Tidak. Jadi karena memang sifatnya lubang di eh, atrium atau serambi itu karena dia sifatnya tekanan yang ada di atrium kanan dan kiri atau serambi kanan dan kiri itu beda tekanannya rendah, memang secara hemodinamik ya. Nah, karena rendah itu tentunya dia tidak akan menimbulkan manifestasi klinis yang cepat. Jadi perjalanan klinisnya justru lambat. Berbeda seperti misalnya mungkin kalau VSD, PDA ya, manifestasi klinis sesak nafasnya atau dia merasa ada gangguan fisik ya, merasa cepat lelah, sesak nafas itu lebih cepat munculnya. Walaupun sama-sama tidak biru ya. Jadi memang itu memang lebih banyak ASD itu justru munculnya di usia dekade 30-40 tergantung nanti kalau derajat cukup besar, defeknya cukup besar, datangnya ke kita, datangnya ke dokter, ke tenaga kesehatan lebih cepat. Begitu Dokter Nabila. Oke, menarik banget nih, Dok. Ternyata udah banyak banget nih, Dok, dari Instagram yang bertanya nih, Dok. Karena kita juga banyak ngomongin ASD mungkin ya, jadi ada beberapa yang mau bertanya dan juga yang mungkin sharing. Cuma mungkin sebelumnya ini juga menarik nih, dari Instagram Nurzana Primadanis. Tadi kan kita ngomongin biru ya, PJB yang biru. Nah, ini ada pertanyaan, jika saat menangis biru pada bayi, apakah sudah pasti penyakit jantung bawaan? Ini bagus banget nih, Dok. Karena kan kita bilang kan biasanya nih orang awam tuh PJB identik dengan biru. Nah, sekarang dibalik pertanyaannya, apakah biru itu sudah pasti PJB gitu? Tidak disebutkan ya usianya berapa ya? Iya, Itu cuma bayi baru bilang pada lahir. bayi, ha. Oke. Jadi memang betul Dokter Nabila seperti yang dikatakan tadi dari Mbak Nurzana ya. Nurzana ya benar ya. Oke, Iya, jadi benar Nurzana. bayi baru lahir itu tentunya waktu dia lahir ya, misalnya dia biru, itu harus dibedakan. Apakah ini biru karena jantung, apakah biru bukan karena jantung. Tapi untuk neonatus, bayi baru lahir ya. Nah, bila mana bayi itu diberikan oksigen tes, jadi bayi baru lahir, biru, oke, ini biru kardiak, jantung apa bukan jantung? Dikasih tes dengan namanya oksigen tes, kemudian kita berikan oksigen dengan konsentrasi tertentu dengan beberapa waktu, terus kita lihat nih, wah anaknya jadi nggak biru, ya berarti mungkin bukan kardiak, penyebabnya non kardiak bukan jantung. Tetapi kalau anaknya tetap biru, saturasinya tidak meningkat, nah, makanya hasil oksigen tesnya atau hiperoxia tesnya ini adalah positif, kemungkinan besar disebabkan oleh karena penyakit jantung bawaan dan mungkin penyakit jantung bawaan tersebut yang termasuk golongan harus dicurigai ya, tanda petik ya, bahwa kita harus was-was nih, harus berpikir kepada PJB biru yang kritis karena munculnya di awal-awal kehidupan dan bahkan penanganannya harus lebih cepat ya. Begitu, Dokter Nabila. Oke, jadi di sini pesannya adalah kita nggak bisa generalisasi ya, Dok ya. Nggak semua Hmm, PJB itu biru dan nggak semua yang biru adalah PJB gitu. iya. Karena ada Itu untuk step-step bayi yang baru harus kita lahir ya. lakukan. Ya, untuk Ya, bayi baru betul, lahir. Dok. Untuk Nah, tadi baru soalnya lahir. nggak disebutkan bayi umur berapa. Nah, tapi kalau misalnya, Mm-mm. jadi ada yang namanya PDA ya. Jadi kalau kita di dalam bayi itu masih di dalam kandungan ibunya, ductus arteriosus itu kan masih terbuka ya secara begitu bayi itu dilahirkan dalam waktu beberapa jam si ductus arteriosus ini akan mengalami menutup ya secara anatomikly dia akan menutup. Nah, tapi
bila mana pada pasien PJB yang tadi itu kadang-kadang PDA-nya tetap terbuka ya. Ada faktor resiko yang mengapa PDA-nya tetap terbuka. Nah, kalau seandainya PJB yang tadi kita sebutkan PJB biru yang kritis, nah itu justru eh, dibutuhkan paten ductus arteriosus tersebut supaya tetap terbuka. Nah, jadi kenali penyakit jantung bawaan ini apakah termasuk yang biru, tidak biru, kritis atau tidak ya dengan nanti selama 1 minggu ini selama pekan kesadaran akan penyakit jantung bawaan tentunya bisa memberikan manfaat tidak hanya buat masyarakat awam tapi juga tenaga kesehatan. Begitu ya Dokter Nabila ya. Iya, setuju banget, Dok. Sebelumnya kita mungkin mau say hi dulu nih, Dok. Ada dari Instagram Rati Mustika. Ini ASD Survivor nih, Dok. Kita say Oh hi dulu ya, kali ya. senang sekali bisa bertemu berkenalan ya. Bagaimana Iya. apa yang Terus udah kesan-kesannya? dia cuma ini aja sih, Dok. Dia sebagai ASD Survivor. Jadi Ah, kita say hi aja. iya. Waduh, Terus senang. udah gitu ada juga nih Instagram dari Andini Citral. Dia bilang anak saya diagnosanya ASD, Dok. Alhamdulillah sudah operasi November tahun lalu. Ketahuannya Wah, betul ketika anaknya udah besar pas 7 tahun. Jadi memang ini contoh-contoh nyata ya yang seperti semua dikatakan udah dipaparkan oleh Dokter Nina. Jadi memang PJB ini seperti Andini Citra ini baru ketahuannya pas sudah besar, udah usia 7 tahun. turut senang ya Oke, sebagai tenaga kesehatan tuh kita senang sekali kalau bisa ada masyarakat dengan teman-teman ini yang PJB survivor ini ya mereka sudah melewati masa-masa itu dan bisa segera pulih itu merupakan harapan kita ya. Iya, jadi semangat ya mungkin untuk teman-teman PJB yang lainnya ya dok ya, Iya bahwa ya, betul ya ada PJB tuh masih bisa kok kita ya obati kayak gitu betul ya dok. ya Oke, mungkin kita lanjut dulu kali ya dok ya, biar nanti disesuaikan sama kalau ada pertanyaan di komen ya. Tadi kan kita udah ngebahas juga ya dok ya gejala dan tanda pada pasien-pasien dengan PJB. Nah sekarang yang menarik nih dok, sebenarnya apa sih yang menyebabkan PJB itu? Kan PJB penyakit jantung bawaan. Biasanya kalau bawaan-bawaan gini kan terkait dengan keturunan, dengan genetik. Nah sebenarnya ini akibat masalah genetik atau bukan sih dok? ya. Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi sesuai dengan temanya kita pada malam hari ini, PJB apakah dapat dicegah? Jadi secara etiologi atau penyebab itu belum bisa dipastikan dengan jelas ya. Literatur pun mengatakan bahwa sebagian besar kejadian PJB itu dilahirkan tanpa penyebab yang jelas. Nah, jadi kalau misalkan tadi disebutkan oleh Dokter Nabila, apakah ada faktor genetik? Ya, jadi kalau faktor genetik itu adalah dia bisa 15% dari suatu literatur mengatakan bahwa bisa diturunkan dari orang tuanya ke anaknya ya atau jadi misalnya orang tuanya dengan PJB bisa diturunkan kepada anaknya. Ada lagi misalnya si anak ini membawa suatu kelainan genetik tersebut bila mana si anak itu mempunyai kelainan gen yang memang ditambah faktor ibu pada saat si ibu hamil si anak ini bisa saja mengalami PJB. Contoh yang paling sering adalah campak Jerman ya atau rubella ya. Zat adiktif ya, kemudian juga beberapa logam berat ya. Nah, itu adalah faktor resiko yang bisa dihindari atau bisa dimodifikasi bila mana seorang ibu hamil ya. Jadi dia harus menghindari faktor-faktor resiko tersebut. Gitu ya, Dokter Nabila. Oke, Mudah-mudahan jelas ya jelas penjelasannya ya. dok. Hmm. Nah, dari tadi kan kita ngomongin faktor resiko tuh di ibu ya, Dok ya. Nah, gimana dengan Ya. Bapak nih? Apakah ada faktor resiko di Bapak yang ternyata juga merupakan faktor resiko yang bisa meningkatkan kemungkinan PJB pada anaknya nih? Nah, itu Hmm. kan juga pertanyaan berikutnya tuh. Ya, ya. Jadi tadi yang seperti di awal dikatakan bahwa 15% itu genetik itu dari orang tua dipasingkan atau dibawakan ke anaknya ya. Jadi orang tua itu termasuk ayah dan ibu. Tetapi memang beberapa penyakit jantung bawaan itu bisa dilihat dari jenis kelamin maksudnya
lebih banyak yang mengenai yang perempuan ya. Jadi misalnya ASD lebih sering pada perempuan. Ya. Jadi kalau ditanyakan apakah si ayah juga membawa faktor resiko, si adiknya juga menderita penyakit jantung bawaan yang sama bisa ya gitu. Jadi Hmm. eh, diturunkan itu sangat sangat bisa faktor genetik untuk menderita penyakit jantung bawaan. Oke, sudah cukup jelas ya dok ya. Nah, kan tadi kita ngomongin PJB nih, PJB dan juga penyebabnya apa, faktor risikonya apa gitu. Sebenarnya faktor risiko tadi, kalau genetik kan jelas tidak bisa dicegah ya dok. Nah sebenarnya kalau kayak faktor risiko atau PJB secara umum deh nih, apakah PJB secara umum itu bisa dicegah dok? Ya tadi kembali ya kalau dicegah dengan minum misalnya kita nih ibu ibu hamil minum obat-obatan tertentu gitu ya supaya bisa terhindar dari penyakit anaknya menderita penyakit jantung bawaan. Secara jelas sih belum belum ada penelitian yang menyebutkan pasti 100% kalau minum obat uh, anaknya tidak akan menderita penyakit jantung bawaan. Jadi contohnya begini, yang sering kita dengar misalnya si ibu harus mengkonsumsi asam folat ya. Asam folat itu kan baik ya untuk ibu hamil ya, dikatakan bisa mencegah bayinya menderita penyakit jantung bawaan. Akan tetapi dalam studi besar itu ternyata di beberapa penelitian tidak ada hubungannya. Jadi bahkan diminum prekonsepsi sampai sesudah konsepsi pun, nah itu juga tidak ada hubungannya dalam kejadian penyakit jantung bawaan. Nah, jadi masih banyak butuh penelitian obat-obat apa saja yang bisa mencegah penyakit jantung bawaan. Tapi sampai detik ini belum ada yang pasti 100% pasti bisa mencegah penyakit jantung bawaan. Begitu Dokter Nabila. Oke, jadi sebenarnya belum jelas ya dok ya kalau untuk Iya, pencegahan karena memang penyebabnya aja juga masih belum jelas, nggak gitu jelas ya dok ya. iya, betul. Tapi mungkin tadi kan dokter udah sempat menyinggung faktor risiko seperti rubella, terus penggunaan obat-obat selama kehamilan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu upaya yang bisa dicegah ya dok ya, kayak kalau misalkan Betul, betul. vaksin Iya. ibu hamil dan juga tidak mengkonsumsi obat-obatan yang memang dilarang saat kehamilan. Mungkin itu adalah salah satu bentuk ya, walaupun ini tidak jelas pencegahannya, jadi tapi lebih baik kita hati-hati gitu ya dok ya. Ya, betul. Lebih baik hati-hati ya. Jadi seperti Mm-mm. disampaikan tadi bahwa ada faktor-faktor risiko yang bisa kita hindari oleh si ibu tadi supaya tidak akan membuat bila mana si anak itu ada gennya tapi tidak sampai terjadi penyakit jantung bawaan. Tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Nabila juga. Oke. Oke, kita ke kolom komen lagi ya, Dok. Kayaknya udah Ya, mulai banyak lagi nih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari M. Bagus Setio. Katanya, Dok, apabila anak didiagnosis PJB, jadi udah tegak nih, misalnya PJB, bagaimana nantinya ia beraktivitas? Mungkin nanti hmm, kan namanya anak, pasti dia pengen beraktivitas layaknya teman-teman seumuran sepantarannya. Nah, ini mau menanyakan nih, Dok, gimana nantinya gitu, akan mempengaruhi atau enggak? Terus nantinya dia bisa beraktivitas anak normal lainnya atau enggak? hmm, iya. Ya, tentunya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan sama ya dengan seluruh anak yang ada di Indonesia ini ya. Mereka mempunyai hak yang sama untuk hidup sehat ya. Jadi kita nggak tahu nanti kalau guru saya mengatakan bahwa anak-anak ini nanti yang PJB ini bisa jadi presiden loh, gitu ya, bisa jadi menteri loh. Ya, jadi mereka juga bisa jadi dokter juga ya. Jadi kita harus membuat anak-anak dengan penyakit jantung bawaan ini bisa segera terdeteksi, bisa segera dikenali tanda-tanda dan gejalanya, kemudian dilakukan penanganan yang tepat, cepat ya, sehingga mereka bisa segera pulih, bisa sehat kembali, bisa beraktivitas kembali layaknya anak-anak yang normal tanpa penyakit jantung bawaan. Jadi kuncinya adalah deteksi dini. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita ya. Setelah kita tahu, oh ini penyakit jantung bawaan, bagaimana gejalanya? Tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa terdeteksi dengan cepat? Setelah kita mengenali tanda dan gejalanya, tentunya kita harus menindaklanjuti dengan
pemeriksaan. Pemeriksaan apa saja yang harus kita lakukan? Nah, ini. Jadi kita tuh punya fasilitas kesehatan banyak tingkatan ya, Dokter Nabila ya. Yang Vaskes tingkat Mm-mm. 1 itu bisa kita memeriksakan pemeriksaan elektrokardiogram yang sederhana ya, pemeriksaan fototoraks dada atau foto ronsen dada itu bisa dilakukan di beberapa vaskes tingkat 1. Jadi kalau memang ada keluhan, ada kecurigaan ya, orang tua harus sadar, harus aware bahwa oh, jangan-jangan ini anak saya ada gangguan ya. Nah, misalnya tadi berat badan tidak naik-naik, gangguan tumbuh kembang, segeralah periksakan ya. Siapa tahu ada kelainan yang harus ditindaklanjuti, salah satunya adalah penyakit jantung bawaan ini. Nah, nanti setelah pemeriksaan sederhana tersebut, bila mana dirasakan perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, nah maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Begitu, Dokter Nabila. Oke, jadi penting banget ya dok ya untuk Mm, deteksi dini ya, karena dengan iya. deteksi dini kita bisa menanganinya pun sedari dini. Jadi jangan sampai sudah berlanjut dan mungkin sudah parah banget gitu ya dok ya. Mm-mm. Oke, pertanyaan lagi nih dok. Tadi kan kita lagi ngomongin penyebab-penyebab ya dok. Ini dari Instagram Anissa Aska 05. Dok, izin tanya, apakah PJB menurun ya? Tadi udah kita bahas ya. Terus anak saya dua, keduanya itu PJB. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah saya dan ayahnya perlu di eko? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ada kemungkinan jika punya adik lagi nih, berarti anak tiga ya dok. Anak ketiga ini akan PJB lagi, mengingat anak pertama dan anak keduanya ini PJB. Terima kasih dok. Iya. Iya, itu kalau boleh cerita ya, sharing sedikit ya. Ada ada pasien yang dengan awalnya anaknya dulu yang ketahuan ya, anaknya mengalami paten ductus arteriosus. Kemudian ibunya merasa jangan-jangan saya juga ada kelainan ya. Terus atas saran dokter, maka dilakukan pemeriksaan terhadap ibunya. Ternyata ibunya juga PDA juga gitu ya. Nah, terus dia bertanya, dok, kira-kira anak saya, misalnya saya mau punya anak lagi nih, apakah bisa mengalami PDA juga? Tidak hanya PDA ya, tapi bisa menderita penyakit jantung bawaan apapun. Ada juga adik kakak yang berbeda PJB-nya, si kakak dengan ASD, adiknya PDA ya. Jadi offspring atau keturunan itu jadi bisa diturunkan ya. Jadi penyakit jantung bawaan bisa dapat diturunkan kepada keturunan anak ya. Bisa juga dari saudara kandung, siblings ya. Jadi bisa menderita penyakit jantung bawaan. Kalau saran kami adalah ya, Bapak Ibunya silahkan diperiksakan saja, tidak ada salahnya kan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan. Karena kalau misalnya orang tuanya sudah berusia 40 tahun ke atas, memang bisa menderita penyakit jantung yang lain, maka dengan disarankan sekali untuk mendapatkan Dia mau Mm-mm. ya lumayan kan check up juga ya dok ya. Iya, Sebenarnya kan nggak mesti yang dicari PJB, bisa jadi iya, penyakit lainnya. Terus tadi yang pertanyaan apakah kemungkinan anak ketiganya nih dok, apakah Mm-mm. itu juga PJB juga sama seperti anak pertama kedua, atau masih bisa, mungkin aja masih bisa normal Ini gitu. belum belum tapi belum ibunya belum hamil ya, masih berencana Ya, punya anak ya. kayaknya Bisa sih gitu banget tadi dari ya ceritanya. kita bilang ya, offspring dari orang tua ke anak, dari siblings, dari saudara kandung, antar saudara kandung itu juga bisa. Jadi kalau misalnya anak pertama dan kedua ada PJB, anak ketiga sangat memungkinkan sekali dia punya PJB ya. Oleh karena itu bisa saja dengan kemungkinan tersebut ibu orang tua bisa lebih berhati-hati ya. Misalnya pada saat dia ibu hamil nanti mungkin perlu di screening ya, screening untuk bayinya ya, screening untuk ibunya, apakah ibunya uh, selama kehamilan terdapat kelainan atau penyakit kardiovaskular yang didapatkan pada saat kehamilan, bukan hanya PJB-nya ya, tapi untuk ibu hamil pun perlu kita lakukan screening ya. Nah, kalau untuk screening bayinya apakah menderita penyakit jantung bawaan, ada lagi ya, Dokter Nabila ya. Heeh. Mm-mm. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang praktikal nih untuk ibu-ibu yang mau hamil juga ya.
Ini dari Instagram Ananta Wikrama 27. Terima kasih atas ilmunya yang bermanfaat. Izin bertanya mengenai nutrisi selama kehamilan. Apakah ada pengaruhnya dengan PJB? Terima kasih, Dok. Nah, ini juga Menderita penyakit jantung bawaan itu belum jelas, tapi tentu ada faktor-faktor yang bisa kita cegah seperti malnutrisi pada gangguan nutrisi pada ibu hamil itu tidak bentuk. Jadi kadang-kadang kalau kita ibu hamil itu eh, ditanya-tanya gimana, kenapa ya kok masih belum jelas ya? Karena wanita hamil aja kadang mengetahui kehamilannya sudah beberapa minggu, beberapa bulan bahkan. Nah, sementara embriologi jantung itu, janin itu terbentuk di minggu-minggu awal kehamilan. Kalau ditanya nutrisinya sudah hamilnya sudah berapa bulan ya? Ya, mungkin bukan untuk masalah jantungnya ya. Jadi sekali lagi nutrisi itu penting buat ibu hamil, tidak hanya proses untuk embriologi jantung ya, tetapi juga untuk yang lainnya ya, untuk outcome yang baik dari kehamilan dan persalinan. Begitu ya, Dokter Nabila. oke. Jadi Mm-mm. ya tetap nutrisi penting ya, Dok ya. Iya, betul. Mau masalah PJB atau enggak gitu. Ya, Jadi ya itu ya suatu kewajiban untuk memenuhi asupan nutrisi yang baik pada ibu hamil ya, Dok ya. betul. Oke, nah kita kembali ke pertanyaan-pertanyaannya, Dok. Tadi kan kita udah ngomongin PJB, terus kita ngomongin penyebabnya, lalu apakah bisa dicegah. Nah, sekarang kalau misalkan sudah terjadi PJB-nya nih, Dok, Mm-mm. apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Mungkin yang paling gampang nih, kalau misalkan anak tadi kan dokter udah bilang nih contoh-contoh gejala-gejala yang mungkin mengarah ke PJB. Katakanlah ada ibu pasien yang wah kok ini kayak anak saya gitu. Nah pertama yang dilakukan ibu pasien nih kemana harus dibawa anaknya itu? Oke. Ya, ya tadi sudah sempat juga disebutkan ya. Sebelumnya Dokter Nabila harus ditekankan dulu nih ya. Jadi kenapa sih pentingnya deteksi dini itu kita melakukan pemeriksaan ya? Jadi kalau terlambat tertangani itu sangat-sangat berbahaya buat anaknya ya. Jadi perkembangan anak dengan penyakit jantung bawaan itu tidak hanya sampai dia di usia anak ya, tapi bisa dibawa sampai ke dewasa, bahkan orang tua. Nah, komplikasi-komplikasi yang terjadi pada penyakit jantung bawaan. Tadi kalau misalnya ASD nih, ASD baru diketahui di usia 20 tahun, udah mulai sesek-sesek nafas. Nah, kita harus waspada yang dengan namanya hipertensi paru akibat penyakit jantung bawaan. Jadi itu yang harus kita apa namanya kita cegah ya. Kita harus mendeteksi dini supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi seperti gagal jantung ataupun hipertensi paru akibat PJB-nya. Nah, kemana nih harus dibawa ya? Tadi si ibu, si orang tua udah tahu nih, oh jangan-jangan ada penyakit jantung bawaan. Mulai dari pemeriksaan yang sederhana sampai pemeriksaan yang lanjut, yang lebih canggih lagi ya. Tadi sudah disebutkan pemeriksaan elektrokardiogram, foto ronsen dada ya, bisa di vaskes tingkat 1, bisa juga nanti dirujuk dari vaskes tingkat 1 ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi ya. Dari ekokardiografi nanti dokternya bilang, oh perlu pemeriksaan lanjutan. Misalnya nih, pemeriksaan yang lebih canggih lagi adalah pemeriksaan diagnostik kateterisasi atau pemeriksaan diagnostik non-invasif lainnya untuk menegakkan diagnosa, baru kemudian dilakukan tindakan definitif ya untuk penyakit jantung bawaannya. Jadi banyak sekali pemeriksaan. Recording in progress. Oke, jadi tetap sesuai dengan apa ya urutan vaskesnya juga penting ya dok ya, karena kan Iya, nggak mungkin semua pasien tiba-tiba rujukan ya dok ya untuk pemeriksaan lebih lanjut karena kan struktural seperti yang dokter bilang. Jadi mungkin perlu echo ya dok ya, echo tuh USG jantung iya, gitu ya. betul. Ya, jadi teman-teman Oke. dokter yang menonton Instagram Live kita kali ini nih harus percaya diri ya, harus berani untuk melakukan pemeriksaan sederhana, mulai dari pemeriksaan fisik ya. Jadi
harus dicari apakah benar ada kelainan dari pemeriksaan fisik, tidak hanya saturasi, tidak hanya jari tabuh ya, tidak hanya biru, tetapi juga harus dengan pemeriksaan stetoskop, pemeriksaan fisik itu harus kita galakkan ya supaya bisa terdeteksi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan EKG, kita periksakan foto ronsen dada dan terus kita rujuklah ke vaskes lebih lanjut ya atau rumah sakit gitu ya. Tentunya sudah banyak dokter spesialis yang bisa menangani mendeteksi penyakit jantung bawaan ini secara dini ya, Dokter Nabila. Iya, udah pinter-pinter sekarang dokter-dokter Indonesia ini ya dok ya. Iya, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik juga nih dok yang em, sangat sering ditanyakan sama pasien-pasien biasanya orang tua pasien gitu. Ini dari mungkin karena itu yang bisa mereka lakukan ya dok. Ada nggak pantangannya gitu selain dari tadi yang sudah kita omongin gitu Ya. dok? Justru pada umumnya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan itu justru harus mendapatkan nutrisi yang baik ya. Tadi sudah disebutkan di awal kadang-kadang dia muncul dengan gangguan tumbuh kembang ya, berat badan sulit naik. Nah, maka perlu asupan nutrisi dan gizi yang baik agar dapat tumbuh kembangnya bisa baik juga ya. Jadi kalau tidak mendapatkan asupan nutrisi yang baik sesuai dengan anjuran dokter, maka nanti tidak terkejar itu berat badannya ya semuanya. Nah, kalau dengan penyakit jantung bawaan, kadang-kadang nutrisi itu tidak cukup. Kenapa? Karena dia ada kelainan penyakit jantung bawaan. Jadi harus di simultan ya, tidak hanya gizinya saja, tapi juga ditangani penyakit jantung bawaannya. Bila mana penyakit jantung bawaannya tidak ditangani, ya nutrisi pun tentu tidak bisa menjadi salah satu terapi definitif. Justru kelainan struktur jantungnya yang harus ditangani. Begitu. Oke, itu kan kalau ngomongin nutrisi ya dok. Ya, Lalu ada nggak yang harus dibatasi? Kayaknya kalau kita ngomongin dibatasi ini, saya mikirnya aktivitas mungkin ya dok ya. ya, Apakah aktif? Ini mirip sih sama pertanyaan yang sebelumnya ya dok ya, ya. aktivitasnya itu. Nah kalau ini sekarang, kalau tadi kan apakah pasien tuh bisa aktivitas seperti anak-anak pada umumnya? Nah kalau sekarang, Ada biru sih tidak ada masalah aktivitas ya. Tapi kalau yang penyakit jantung bawaan biru ya, kadang-kadang dengan TOF gitu. Dia akan melakukan adaptasi dengan kondisi tubuhnya tersebut, kondisi jantungnya. Jadi misalnya kalau dia capek, kalau dia eh, lemas, dia akan melakukan yang namanya jongkok. Nah, itu merupakan adaptasi-adaptasi di mana dia dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Sebenarnya itu bila mana bukan dibatasi karena sakit jantung bawaan terus tidak boleh main, tidak boleh aktivitas, olahraga. Anak ini pun tentu dia akan mudah mengalami adaptasi ya, seperti dia sudah akan mengalami mengatur dirinya sendiri ya. Nah, pada anak-anak yang seperti itu tentunya selain penyakit jantung bawaan yang tidak biru, yang PJB biru pun dia juga akan mengalami mudah beradaptasi mengikuti pola ritme kemampuan dirinya. Jadi dia tentunya tidak perlu kita batasi kalau yang tidak biru ya. Pada umumnya sehat-sehat saja. oke. Nah, ini kan kita udah ngomongin PJB nih ya dok ya, lumayan lengkap banget nih dok. Nah, sekarang PJB itu sendiri, kan tadi udah dibawa berobat nih, sudah dijelaskan sama dokter Nina juga. Nah, sekarang sebenarnya apa sih obatnya dari PJB ini? Intinya tuh akan dia terus apakah kalau misalkan PJB-nya tidak diobati itu nggak apa-apa? Jadi apa yang akan terjadi kalau misalkan PJB ini tidak diobati? Gitu. Jadi ada dua pertanyaan nih dok. Iya. Intinya PJB ini akan dibawa Hmm. kemana? Akan diapain? Dan yang kedua, kalau nggak diapa-apain, tuh bakal gimana? Ya, itu pertanyaan yang paling penting ya rasanya ya kalau udah tahu tentang penyakit jantung bawaan. Jadi penanganan penyakit jantung bawaan ya tentunya penanganan kelainan struktur dari jantungnya. Jadi kita sudah dari awal disebutkan apa sih PJB? PJB itu ya adalah kelainan organ jantungnya, kelainan struktur jantungnya, ruang jantungnya, katupnya, pembuluh darahnya. Jadi itu yang harus ditangani, itu yang harus dilakukan perbaikan atau terapi definitif. Nah, perbaikan atau terapi definitif terhadap kelainan struktur dari jantung itu sekarang ini dengan seiring kemajuan zaman bisa dilakukan dengan secara transkateterisasi, di mana transkateterisasi ini
sudah banyak dilakukan di rumah sakit di seluruh Indonesia ya oleh dokter-dokter yang memang mempunyai kompetensi untuk melakukan penanganan tersebut. Kalau dulu mungkin orang tua khawatir ya, wah ini bakalan dilakukan tindakan pembedahan nih, pembedahan jantung terbuka nih. Tidak ya, sekarang ini dengan teknologi, kemajuan ilmu ya, teknologi semuanya hampir semuanya penyakit jantung bawaan bisa ditangani dengan secara transkateterisasi. Seperti itu Dokter Nabila. Tapi kalau yang PJB kompleks ya memang tindakan terapinya harus dengan pembedahan jantung terbuka ya, bahkan ada beberapa tahap, tidak langsung satu tahap. Nah, pembedahan jantung terbuka yang beberapa tahap ini tentunya sesuai dengan PJB yang dialami atau PJB kompleks yang disebutkan di awal. Gitu ya, Dokter Nabila. Nah, Oke, komplikasinya, jadi pertanyaan kedua ya tadi ya. ya pertanyaan kedua, kalau Apa nggak diapa-apain dampaknya, gimana? komplikasinya bila PJB tidak ditangani? Nah, tadi sudah sempat disebutkan ada yang namanya komplikasi hipertensi paru. Apa itu hipertensi paru? Hipertensi paru ini pada penyakit jantung bawaan yang left to right shunt ya, yang tadi lubang pada jantung ASD, VSD, PDA ya contohnya. Nah, itu kalau tidak ditangani terus gitu ya, yang parunya nanti banjir, nanti menimbulkan remodeling dari struktur dari pembuluh darah parunya. Remodeling itu mengalami perubahan ya, histopatologi anatomi ya. Nah, kemudian perubahan tersebut mengakibatkan tekanan di pembuluh darah paru yang meningkat. Nah, tekanan paru yang meningkat ini tidak terus-menerus bisa terus meningkat gitu nggak apa-apa bukan. Jadi hipertensi paru itu bisa irreversible. Nah, kalau sudah irreversible atau yang kita sebut dengan sindrom Eisenmenger tuh kalau sudah terjadi itu malah nggak bisa diapa-apakan lagi. Kasihan kan ya. Jadi tadi disebutkan kalau anak-anak PJB mempunyai hak yang sama bisa jadi presiden, menteri, dokter ya, pilot ya. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik hipertensi parunya ya malah menjadi irreversible ya. Itu sangat berbahaya dan nanti akan menjadi burden ya, beban buat keluarga, buat masyarakat, buat negara ya dari segi sosioekonomi juga. Belum lagi dia mengalami gangguan fungsi dari jantungnya ya karena penyakit jantung bawaan birunya atau penyakit jantung katupnya ya. Nah, itu semua akan mengalami membuat beban ke jantung berlebih sehingga fungsi jantung pun terganggu. Gitu, Dokter Nadia. Oke, mungkin ini menyambung pertanyaan dari Instagram Selfie Octovina ya. Jadi anak saya didiagnosis ASD dok, apakah bisa sembuh dok? Nah kan tadi kita udah ngomongin bedah perbaikan terapi definitif ya. Jadi pasien-pasien PJB ini, katakanlah ASD nih pada anak ini, apakah bisa sembuh? Gitu. Ya, jawabannya bisa selama belum tadi yang irreversible tadi ya. Kalau masih anak-anak tentunya masih bisa. Dewasa saja juga bisa. Bisa dengan cara menutup lubang ASD-nya. Penutupan lubang ASD tidak selalu dengan teknik pembedahan jantung terbuka. Justru sekarang ini teknologinya makin maju, perkembangan ilmunya juga makin maju. Jadi kita bisa menutup lubang ASD secara transkateterisasi gitu. Dokter Nabila. Ya, bisa. Jadi jawabannya bisa, Bu. Ya. Jadi harus Segera semangat ya aja dok ya. dibawa ke dokter ya. Nanti Mm-mm. mengikuti saran dari dokter tindakan apa yang menjadi pilihan terapi definitif untuk menutup lubang ASD-nya. Ini ada komentar nih dok dari Instagram Fauza Rizky. Halo malam dokter, saya post op ASDP halo gitu. Jadi ini adalah Wow. salah satu contoh PJB ASD survivor Survivor juga lainnya ya ya. dok. CHD Iya, jadi Warrior juga ya. iya, jadi banyak nih di sini Ya. komen-komen yang ternyata Alam. ya ini bukti nyata kalau misalkan ya ASD itu bisa ditangani, bisa sembuh Ya, gitu. betul. Betul sekali. Betul. Ya. Oke, mungkin ini waktunya udah mau habis nih ya dok ya. Jadi mungkin harus kita sudahi dulu. Sebenarnya ada pertanyaan pamungkas juga nih dok. Di sini ada yang nanya, nah ini kan tadi deteksinya pas udah lahir nih. Bisa nggak sih deteksinya itu pas masih di kandungan gitu. Jadi benar-benar biar ketahuan nih gitu. Iya. Pas lagi prenatal. Ya, tadi juga sudah sempat disinggung bahwa bayi-bayi dengan PJB tersebut bisa kita deteksi pada saat masih di dalam kandungan ibunya. Nah, buat ibu-ibu yang mendengar juga, misalnya berencana untuk hamil, misalnya nanti di usia kehamilan,
tertentu, yaitu antara 16 sampai 22 minggu, bisa dilakukan pemeriksaan screening yang namanya fetal echocardiografi. Nah, apakah Hmm. fetal echocardiografi itu? Bagaimana Dokter Nabila? Nah, bakal kita bicarain juga nih, cuma bukan di sesi ini ya dok ya, bakal ada Iya. lagi nanti di sesi berikutnya. Makanya penting banget nih untuk tonton terus talk show kita seminggu ini, karena salah satunya besok ya dok ya, kebetulan besok ini kita mau ngebahas tentang prenatal screening. Jadi buat ibu-ibu yang lagi hamil dan pengen tahu tentang tadi mendeteksi pasien anak dengan PJB saat masih kehamilan, nah itu bisa kita tonton gitu ya dok ya. Jadi kita nggak akan banyak ngomong nih dok supaya nggak spoiler nih. Iya, jadi harus tonton Oke. terus selama 1 minggu ke depan, selama Pekan Kesadaran Terhadap Penyakit Jantung Bawaan. Banyak sekali yang bisa kita pelajari bersama, banyak yang bisa kita petik bersama untuk anak-anak. Mungkin ini saya bikin dulu kesimpulan dari bicara kita panjang lebar malam ini ya dok ya. Jadi sesuai yang Dokter Nina tadi sudah sampaikan, sudah sangat jelas banget ya kalau misalkan penyakit jantung bawaan itu adalah suatu kelainan anatomis. PJB ini cukup sering ya dok ya. PJB itu angka PJB ternyata 1 dari 100 bayi yang lahir, dan termasuk juga di Indonesia. Jadi memang PJB itu sering, segitu seringnya, namun mungkin tidak terlalu terdengar karena mungkin tidak terlalu terekspos ya. Di mana pembagian PJB itu ternyata ada PJB yang biru dan juga PJB tidak biru. Jadi ini penting banget untuk di sini masyarakat awam dan juga ibu-ibu lainnya gitu untuk tahu bahwa PJB ini nggak mesti biru gitu. Jadi karena ada yang biru dan ada yang tidak biru, dan keduanya juga dibagi menjadi PJB dengan peningkatan aliran darah ke paru dan juga tanpa peningkatan aliran darah ke paru. Mungkin yang PJB tidak baru ini yang kadang membuat pasien-pasien dan keluarganya itu nggak sadar ya dok ya, kalau misalnya pasien ini ternyata memiliki penyakit jantung bawaan dan penyakitnya ini baru tersadar saat dewasa. Cuman untuk penyakit jantung bawaan yang gejalanya lumayan khas nih, kalau untuk penyakit jantung bawaan bisa pasiennya biru jelas ya dok ya, kalau yang penyakit jantung bawaan biru. Lalu batuk demam berulang, lalu menyusunya terputus, lalu kalau gejala yang udah pasiennya udah dewasa bisa sampai bengkak, gejala sesak napas gitu bisa terjadi. Nah, tadi yang penting juga di sini tidak bisa kita mengeneralisasi. Jadi penyakit jantung bawaan itu tidak mesti biru dan juga biru itu tidak mesti penyakit jantung bawaan. Nah, kita sebagai awam kalau bingung untuk mendeteksi, tentunya kita wajib untuk membawa pasien-pasien ini ke dokter atau vaskes primer ya dok ya, karena kalau semua pasien dibawa ke harapan kita tentunya juga kalau lokasi katakanlah di Papua itu kan ongkos sendiri. Jadi penting banget nih untuk dokter-dokter di vaskes primer ini untuk bisa mendeteksi sehingga memberikan rujukan, karena tentunya pasien dengan penyakit jantung bawaan yaitu masalah struktural anatomis, tentunya tata laksananya adalah untuk operasi koreksi. Jadi memperbaiki agar pasien-pasien PJB ini bisa seperti anak-anak PJB anak-anak normal lainnya gitu. Jadi bisa sembuh gitu. Dan pentingnya untuk mengkoreksi, karena kalau tidak dikoreksi tentunya akan terdapat komplikasi-komplikasi yang paling sering mungkin peningkatan tahanan paru yang nantinya ujung-ujungnya malah nggak bisa diapa-apain. Nah, terkait topik kita hari ini, pencegahan, ternyata memang PJB ini penyebabnya masih belum jelas ya dok, sayangnya ya. Jadi untuk pencegahan yang nyatanya pun juga masih belum jelas. Cuma yang penting ditekankan di sini ternyata 15% ini adalah masalah genetik. Masalah genetik itu jadi bisa diturunkan. Karena tadi beberapa dari pertanyaan-pertanyaan di komen tuh bertanya apakah bisa diturunkan gitu. Karena dua anaknya ini kebetulan juga PJB gitu. Jadi betul dia bisa diturunkan. Karena genetik ini terkait ayah dan juga ibu. Jadi keduanya bisa menurunkan gen untuk PJB ini. Lalu untuk faktor-faktor resiko lainnya bagaimana?
mungkin bisa ya dok ya, seperti infeksi, campak Jerman, lalu penggunaan obat-obatan dalam kehamilan gitu, penggunaan zat adiktif. Nah itu mungkin adalah contoh-contoh faktor risiko yang bisa kita cegah. Jadi intinya buat pasien-pasien PJB di luar sana tetap semangat karena penyakit ini sebenarnya bisa untuk disembuhkan dan bisa sembuh karena tadi banyak ya PJB warriors di komen-komen kita dan untuk ibu atau keluarga yang memiliki anak PJB untuk segera dibawa ke puskesmas atau layanan vaskes primer karena deteksi dini ini ternyata impact-nya sangat besar sekali ya dok ya. Ya mungkin itu ringkasan dari pembicaraan kita malam ini. Mungkin dari Dokter Nina ada closing statement Ya, terkait hari ini. ya, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh yang menonton IG Live kita pada malam hari ini. Pesannya dalam Pekan Kesadaran Terhadap Penyakit Jantung Bawaan, mari kita semuanya, tidak hanya masyarakat, orang tua, tetapi juga tenaga kesehatan, meningkatkan kewaspadaan kita, kesadaran kita, sehingga makin banyak anak Indonesia yang tertolong, terutama dengan anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Tetap semangat! Oke, ikut serta mengingatkan bahwa akan ada beberapa materi talk show live lainnya ya dok ya pada Ya. tanggal 8, 9, 10, dan 13 Februari dengan topik PJB yang sangat menarik dan tentunya juga akan ada webinar pada tanggal 11 Februari dengan topik The Story of Congenital Heart Disease Survivor and Its Promising Future. Nah ini terkait juga nih dengan tadi kita ngomongin survivor dari PJB dan juga masa depannya yang ternyata masih Iya, luas gitu. ya, betul sekali. Ya, untuk tahu tentang informasi ini mungkin bisa follow Instagram Kardiologi Pediatrik @kardiologi pediatrik ya untuk mengetahui update tentang kegiatan seperti seminar ataupun talk show lainnya tentang PJB maupun jantung anak. Mungkin sekian ya dok ya. Saya Oke. Nabila Edining Tias undur diri. Saya Valerina Yogi Buana Swastika Putri. Oke, Congenital Heart Disease Awareness Week 2023, segera kenali, segera tangani, dan segera sehat kembali. Sampai Selamat jumpa di talk show malam. berikutnya. Malam, dadah.